kita udah mendengarkan Siap. panjang lebar nih mulai dari latar belakang mereka berdiri, ya kan, kegiatan, produk-produk yang mereka hasilkan, yang nyaman sesuai syariat. Udah Tapi nonton kegiatannya juga. ya kita tadi udah lihat video-video mereka, kita lihat produk-produk mereka. Nah ini ada yang lebih menarik nih Pak. Nah ini intinya sebenarnya. Ya, jadi gini ya, kita ini kan sama-sama nih ya, para penggenggam sunnah gitu ya. Insyaallah. Gigi Graham gitu ya. Nah, ini insya Allah ya. Di akhir zaman udah kita disatukan di atas manhaj. Sepakat dulu ya nih ya. Yeah. Nah, pertama yang mau saya tanyakan tuh adalah bagaimana antum semua ini memanfaatkan kegiatan ini untuk ibadah atau dakwah gitu. Yeah. Jadi supaya ini bermanfaat buat ibadah atau dakwah, gimana gitu. Tadi kan kita udah dengar juga ada charity, ada apa gitu. Tapi lebih kepada ibadah dan dakwah itu gimana kira-kira? Apakah ada program-programnya atau ada tujuannya, ada kiatnya gimana gitu? Padahal. Ya, kaitannya sama pertanyaan tadi dari dari Palambang, Ya, itu kan gitu? kaitannya dengan ibadah ya. Nah, ibadah. Tentunya ini olahraga adalah salah satu faktor untuk penunjang kita untuk beribadah. Ya. Dan dalam olahraga lari itu juga, kalau dari sekian, karena saya ikut beberapa komunitas dan yang paling simple itu lari. Karena apa? Lari kita nggak butuh temen. Sendiri bangun pagi kita lari, dan itu juga nggak butuh waktu yang lama gitu kan. Kalau olahraga lain misalkan mau basket atau futsal, 2 orang 3 orang batal olahraga gitu kan. Nah, kalau kita sendiri harus ada teman, harus ada tandem gitu. Nah, kalau ini kita sendiri cukup. Tinggal kita targetin aja mau berapa kilo gitu kan. Nah, itu juga jangan sampai berlebihan karena. Jadi kan istilahnya kegiatan lari ini adalah untuk memperkuat kita dalam beribadah. Betul, gitu ya. Jadi bangun malamnya strong. Insya Allah. Karena memang tujuan olahraga atau apapun tujuan kita, baik olahraga, kerja atau mencari maisha, kan harus diniatkan untuk ibadah. Saya tertarik tadi tuh yang lari sampai 160 km, 900 km itu sholatnya bagaimana itu? Tolong cerita. Ini pengalaman karena waktu itu ikut nemenin Coach Berry juga yang 133 ya, tim support. Nah, gimana tuh? Itu kan kita pada saat waktu itu kan kondisinya safar. Ya, dan juga panitia menyiapkan tempat istirahat atau WS namanya. WS itu water station. Nah, itu jadi kita pelari berhenti di situ. Berhenti di WS, bisa sholat dulu di jamak qashar, langsung lanjut lari lagi. Gitu. Jadi nggak ada halangan lah, artinya untuk mau 1000 km juga insya Allah. Kalau memang kita kembali lagi, memang tujuan kita adalah untuk ibadah, nggak akan ada halangan. Tetap bisa, walaupun apapun kesibukan kita tetap harus disiapkan waktu untuk ibadah. Karena itu tujuan kita kan, untuk hidup di dunia. Masya Allah. Gitu. Jadi seorang yang terakhir. Ya, seorang itu boleh nggak? Boleh. Ditambahin, silakan Coach Berry. Ya, silakan. Oke. Jadi salah satu tujuan kita bikin TBR itu memang ya karena memang olahraga lari itu rutinitas hampir setiap hari kita bisa lakukan. Tujuannya gini, teman-teman di TBR ini sebenarnya ikut juga di organisasi-organisasi kemanusiaan. Ketika misalnya ada banjir, mereka langsung terjun ke lapangan. Nah, teman-teman yang ikut TBR itu sebenarnya mempersiapkan fisiknya saat bencana terjadi, ya qadarullah kan nggak bisa kita prediksi ya. Badannya udah fit, ya jadi siap saat dibutuhkan. Itu paling terasa banget. Kan rata-rata ada yang di Petualang Muslim, kemudian Al-Ummahat, Peduli Muslim, Muflen juga. Mereka turun ke bencana, anak-anak TBR banyak yang turun. Nah, jadi memang kita olahraga tujuannya agar kuat beribadah. Nah, itu yang paling penting. Yang kedua, tujuannya dibentuk TBR juga bisa memberi inspirasi buat komunitas-komunitas lain nih, bahwa kalau kita olahraga jangan sampai kita mau sehat, jangan sampai kita maksiat. Ya, jadi harus tutup aurat. Nah, ini penting nih. Kalau kita pakaiannya nutup aurat, insya Allah akan kasih nikmat sehat ke kita. Nah, kemudian juga rata-rata gini, karena di komunitas lari itu kalau lagi pertandingan itu startnya itu mepet sama sholat subuh. Nah, itu dia gimana? Kadang mereka itu lebih milih berdiri di garis start dibanding harus sholat subuh. Itu Ana lihat sendiri pakai mata kepala sendiri. Nah, kalau kita teman-teman TBR santai aja, artinya kalau memang ajen ya kita sholat dulu, walaupun kita ketinggalan nggak masalah, karena kita punya prioritas yang lebih utama. Ya, karena memang di komunitas ini adalah menjunjung tinggi adab-adab muslim, itu yang harus diutamakan.
lari itu hanya wasilah aja gitu. Kemudian juga yang tadi kita sebutin bahwa banyak kegiatan yang sifatnya sosial, ya seperti charity, kemudian M2M kan kita kasih donasi untuk masjid, berbagi nasi, sama yang paling penting gini Bang, Anda ingat guru kita Ustadz Badrussalam bilang bahwa jumlah sahabat-sahabat kita yang soleh ini sedikit gitu, yang berusaha untuk tegak di atas sunnah itu sedikit. Jadi kalau kita punya teman yang soleh itu harus benar-benar digandeng, digenggam, jangan sampai lepas. Karena itu benar-benar berharga. Kalau kita kumpul sama teman-teman nih, rasanya tuh iman kita ikut naik lah, ngeliat teman kita soleh. Minimal kalau kita salah ada yang negur gitu Bang. Betul. Jadi komunitas memang harus dibangun semanhaj dan seakidah. Jadi memang kalau masuk TBR itu memang kita agak ketat ya Bang. Nggak boleh betul. Ada screening ya. Ada screening. Berarti anak kagak lolos dipertanyakan. Main dulu. Jadi kalau mau masuk kita screening dulu. Paling gampang memang dilihat dari medsosnya. Sengaja jadi kita masuk ke dalam komunitas itu jadi suasananya itu nyaman gitu. Jadi nggak pecah di dalam gitu Bang. Karena kan kalian gimana teman kalian gitu kan. Wah, betul Bang. Ya, mungkin karena waktu juga nanti ini pertanyaan terakhir. Silakan Bang Hamzah.